Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang produk botol bayi yang terbuat dari polikarbonat. Polikarbonat itu apa sih? Mari kita bahas menurut klasifikasinya. Berdasarkan sumbernya, polikarbonat termasuk polimer sintetis. Berdasarkan susunan rantainya, polikarbonat termasuk polimer linear. Dan berdasarkan gaya molekulernya, polikarbonat memiliki sifat termoplastik yang dapat dilunakkan dan dikeraskan kembali, yang melunak di suhu 300 derajat Celcius dan mengeras pada suhu di bawah 150 derajat Celcius. Polikarbonat dibuat dengan menggunakan bisphenol A dengan fosgen. Langkah awal dalam sintetis polikarbonat adalah dengan melakukan deprotonisasi bisphenol A dengan natrium hidroksida sehingga terbentuk air. Molekul oksigen pada bisphenol yang terdeprotonisasi bereaksi dengan fosgen melalui adisi karbonil dan menghasilkan ion Cl-. Lalu gugus kloroformat yang terbentuk menempel pada gugus bisphenol yang lainnya sehingga rantai panjang polikarbonat terbentuk dan meninggalkan ion Cl-. Karakteristik yang dimiliki oleh polikarbonat diantaranya adalah tahan terhadap benturan, tidak mudah dipecahkan, mentransmisikan lebih dari 90% cahaya sebaik kaca, ringan, memblokir radiasi ultraviolet, sifat optiknya sangat baik, mempunyai ketahanan kimia yang baik, dan tahan panas. Manfaat penggunaan polikarbonat dapat kita temui pada peralatan rumah tangga, transportasi, bangunan, peralatan medis, dan juga pada botol bayi seperti yang akan kita bahas pada kali ini. Cara membuat botol susu. Pertama, plastik dalam keadaan melting diinjeksikan ke dalam cavity dalam bentuk bakalan. Setelah itu plastik dipindah ke cetakan blowing. Udara ditiupkan sehingga plastik mengembang dan menempel sesuai bentuk mold. Dan yang terakhir, cetakan dibuka untuk pengeluaran produk. Kelebihan dari polikarbonat dibandingkan polimer lain ialah kuat dan tahan panas, lebih ringan dibanding kaca dan juga mudah dibentuk. Dampak negatif polikarbonat. Beberapa jenis polikarbonat berbahaya jika mengalami kontak langsung dengan makanan, karena adanya pelepasan bisphenol A selama hidrolisis, tidak ramah lingkungan karena suhu pemrosesan yang sangat tinggi, penggunaan fosgen yang efeknya buruk terhadap kesehatan manusia, dan klorin yang tidak ramah lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif, maka produsen dapat mengganti penggunaan polikarbonat dengan kaca maupun BPA free dalam pembuatan botol susu bayi. Sebagai konsumen, kita juga perlu selektif dalam memilih bahan, tidak menggunakan botol yang tergores karena dapat menjadi sarang mikroba, dan juga menghindari pemanasan dan penggunaan air panas karena dapat membebaskan BPA. Kesimpulannya adalah, pembuatan botol susu bayi dari polikarbonat kurang baik karena adanya BPA yang dapat dibebaskan dalam pemanasan maupun penyeduhan dengan air panas, yang dapat mempengaruhi hormon endokrin seperti estrogen, androgen, dan tiroid. Selain itu, paparan BPA yang berlebih dapat menyebabkan gangguan homeostatis metabolik pada anak, gangguan struktur dan fungsi otak, dan efek kesehatan di usia selanjutnya pada anak. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif lain dalam pembuatan botol susu bayi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna dan menambah wawasan. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.